Saya Egy Agung Juwanta, 1722-0930. Saya Triswi Fajar Prasetyo dengan NIM 17220710. Saya Riandri Wicaksono dengan NIM 1722-1243. Saya Muhammad Rosan Jamil dengan NIM 17220712. Di sini yang pertama, apa itu komputer forensik? Komputer forensik atau forensik komputer adalah ilmu yang berkaitan dengan identifikasi, pelestarian, analisis, dan penyajian data yang disimpan secara elektronik untuk digunakan dalam proses hukum. Ilmu ini juga digunakan untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan komputer dan perangkat digital lainnya. Komputer forensik mencakup berbagai bidang seperti analisis disk, analisis jaringan, analisis memori, dan lainnya. Tujuannya yaitu, satu, mendukung proses hukum dengan menyediakan bukti digital yang sah. Kedua, mengidentifikasi aktivitas ilegal melalui sistem digital. Yang ketiga, menyediakan dokumentasi dan rekonstruksi kronologis dari kejadian. Yang keempat, menjaga integritas data dan informasi yang dikumpulkan agar valid secara hukum. Selanjutnya adalah jenis-jenis komputer forensik. Di sini terdiri dari disk forensik atau bisa dibilang fokus pada bidang penyimpanan. Yang kedua yaitu network forensik. Di sini dia berfokus pada menganalisa lalu lintas jaringan. Dan yang ketiga yaitu memory forensik atau menganalisis RAM untuk artefak sementara. Dan yang terakhir yaitu mobile device forensik, yaitu penyelidikan ponsel, tablet, dan perangkat bergerak lainnya. Selanjutnya yaitu apa itu penyelidikan forensik. Seorang penyelidik forensik komputer atau komputer forensik investigator adalah profesional yang bertugas untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan menganalisis bukti digital. Mereka dapat bekerja di institusi penegak hukum, instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun firma konsultan keamanan lainnya. Lalu di sini ada tugas penyelidik forensik. Yang pertama, di sini ada tugas penyelidik forensik. Yang pertama yaitu pengumpulan bukti digital. Di sini mengumpulkan dan menyimpan bukti digital dari berbagai perangkat. Berikutnya yang kedua ada pemulihan data, yaitu memulihkan data yang sudah dihapus dan data tersembunyi dan fragment file. Yang ketiga ada analisis data, menganalisis data untuk mengidentifikasi bukti yang relevan dengan kasus. Yang keempat ada rekonstruksi kejadian, yaitu membantu rekonstruksi kejadian yang melibatkan aktivitas kriminal atau pelanggaran keamanan. Yang kelima dan terakhir yaitu penulisan laporan, yaitu menulis laporan rinci tentang temuan dan analisis bukti untuk digunakan dalam proses hukum. Lalu ada memberikan kesaksian ahli. Di sini memberikan kesaksian ahli di pengadilan tentang bukti digital yang dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya kita ke tahapan proses komputer forensik. Proses forensik digital terdiri dari 5 tahapan utama yang harus dijalankan secara sistematis dan teliti. Setiap tahap memegang peranan penting dalam menjaga integritas data dan validitas hasil investigasi. Di sini yang pertama ada collection.
atau pengumpulan data. Yang kedua, preservation atau pelestarian bukti. Yang ketiga, examination atau pemeriksaan data. Yang keempat, ada analisis atau analisis data. Dan yang terakhir, documentation dan reporting atau dokumentasi dan laporan. Regulasi Regulasi dan UU Komputer Forensik di Indonesia. Yang pertama itu ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang mengatur tindak pidana siber, penyalahgunaan data elektronik dan alat bukti digital, informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Yang kedua itu peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2019 mendorong penggunaan dokumen dan bukti digital dalam pengadilan. Yang ketiga itu ada UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. KUHP digunakan dalam penyitaan dan pembuktian alat bukti digital. Yang keempat, pengaturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 mengatur teknis pemeriksaan laboratorium kriminalistik termasuk digital. Yang kelima, UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Relevan dalam kasus penyalahgunaan digital untuk distribusi ilegal. Jenis-jenis cybercrime, phishing, yaitu penipuan melalui tautan palsu untuk pencuri data pribadi, carding, pencurian data kartu kredit, ransomware, enkripsi file korban dan permintaan tebusan, spyware, perangkat lunak mata-mata untuk mencuri data, DDoS attack membanjiri server dengan permintaan berlebih hingga tidak dapat diakses, data breach, peretasan atau pembocoran data sensitif, scam, penipuan langsung. Pelaku mengaku customer service dan meminta data pribadi via telepon. Prosedur forensik umum dan tools populer. Prosedur forensik umum. Yang pertama ada pengumpulan bukti, data recovery, pengelompokan analisa media, inspeksi komputer secara visual, pengimplanan bukti akhir, dan untuk tools populernya yaitu ada FTK Imager, imaging dan analisis awal, autopsi atau the sleuth kit, analisis artefak timeline file yang dihapus, Wireshark yaitu adalah monitoring lalu lintas jaringan, volatility framework yaitu adalah analisis forensik memori, Encache forensik yaitu adalah tool komersial lengkap dengan fitur pelaporan, X-Ways forensik yaitu adalah ringan namun kuat dalam pencarian file dan analisis NTFS. Kesimpulan, komputer forensik adalah bidang multidisipliner yang sangat penting untuk menanggulangi dan membuktikan tindak kejahatan berbasis teknologi. Dengan pendekatan metodologis, alat bantu canggih, dan sistem dan regulasi hukum, komputer forensik berperan besar dalam sistem peradilan modern dan etika organisasi. Seluruh proses yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan meluas ke sektor swasta, pendidikan, dan keamanan nasional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.